Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamatku, saat ini aku bersujud di hadapan takhta anugerah-Mu, mengakui bahwa Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Aku tahu bahwa di tangan-Mu terletak segala kuasa dan otoritas, dan kuasa yang sama yang mengalir dari-Mu 2000 tahun lalu masih nyata hingga hari ini bagi setiap orang yang percaya. Bapa di surga, hatiku berpaling kepadamu dengan iman yang tak tergoyahkan, karena aku mengenal sifat-Mu yang penuh belas kasih dan kasih-Mu yang tak bersyarat. Aku datang bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai bagian aktif dari karya penebusan-Mu. Percaya bahwa hari ini, saat ini juga, Engkau rindu menyatakan kesembuhan ilahi atas setiap jiwa yang membutuhkan sentuhan pemulihan-Mu. Mataku tertuju kepadamu, Sang Tabib Agung, sebab aku tahu hanya di dalam Engkau aku menemukan sumber kesembuhan dan pemulihan yang tak pernah habis. Yesus yang terkasih, Engkau yang berjalan di jalanan berdebu di Galilea dan Yudea, menyembuhkan orang sakit dan membebaskan yang tertindas. Aku percaya hati-Mu tetap sama, penuh belas kasih bagi mereka yang menderita. Ketika aku membaca kisah-Mu dalam kitab suci, melihat Engkau menyentuh mata orang buta dan memulihkan penglihatan mereka, menyucikan orang kusta dan mengembalikan martabat mereka, membangkitkan orang mati dan menghibur yang berduka, hatiku dipenuhi pengharapan. Engkau bukan Tuhan yang jauh atau acuh terhadap penderitaanku, melainkan juru selamat yang hadir dan bekerja dalam kehidupanku. Setiap air mata yang jatuh karena sakit, setiap keluhan di tengah penyakit, setiap doa yang terangkat dalam keputusasaan, semuanya sampai ke telinga-Mu seperti dupa harum yang naik ke takhta-Mu. Aku percaya belas kasih-Mu belum berakhir, dan hari ini Engkau masih bergerak bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan yang berkuasa, ketika aku merenungkan pelayanan-Mu di dunia, aku melihat Engkau tak pernah menolak siapapun yang datang dengan iman sejati. Orang lumpuh yang diturunkan dari atap, perempuan yang menjamah jubah-Mu, perwira yang memohonkan hambanya, ibu Kanaan yang berseru untuk anaknya, semuanya menerima bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi juga pemulihan hidup yang utuh. Tuhan Yesus, aku tahu Engkau tidak membeda-bedakan siapapun, dan belas kasih-Mu menjangkau setiap orang yang mencari-Mu dengan tulus. Hari ini, aku mempersembahkan setiap kebutuhan, setiap penyakit, setiap situasi yang tampak mustahil di mata manusia ke hadapan-Mu. Aku datang bukan mengandalkan jasa diri sendiri, melainkan hanya bersandar pada anugerah dan janji-Mu yang setia. Aku percaya kuasa-Mu tetap utuh, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan Sang Pemberi Hidup, aku mengakui Engkau adalah pencipta segala sesuatu, dan di dalam Engkau langit dan bumi, laut dan segala isinya dijadikan. Jika Engkau membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, tentu Engkau berkuasa memulihkan apapun yang rusak oleh penyakit dan dosa. Setiap sel tubuhku Engkau rancang, setiap organ Engkau bentuk dengan hikmat-Mu yang tak terbatas. Setiap sistem tubuh Engkau tetapkan dengan rancangan-Mu yang sempurna. Ketika penyakit menyerang bait Roh Kudus, ketika rasa sakit mengganggu harmoni ciptaan-Mu, ketika kelemahan mengancam karya tangan-Mu, Engkau tidak tinggal diam. Sebaliknya, hati-Mu tersentuh dan tangan-Mu yang kuat terulur untuk menyembuhkan dan memulihkan. Aku percaya Tuhan, hari ini Engkau rindu menyatakan kuasa penciptaan-Mu bagi siapapun yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Yesus yang terkasih,
Kitab suci menyatakan bahwa Engkau telah memikul segala penyakit dan menanggung segala penderitaanku. Dan oleh bilur-bilur-Mu aku menjadi sembuh. Di kayu salib, bukan hanya dosaku yang dipakukan, tetapi juga semua penyakit dan kelemahanku diletakkan di sana. Pengorbananmu bukan hanya bersifat rohani, tetapi juga jasmani, mencakup pemulihan seluruh keberadaanku. Ketika tubuhmu dilukai, darahmu tercurah dan hidupmu diberikan sebagai tebusan, disitulah disediakan bukan hanya keselamatan kekal, tetapi juga kesembuhan bagi semua yang percaya. Aku percaya bahwa kuasa yang membangkitkan Engkau dari kematian kini tinggal di dalamku melalui Roh Kudus. Dan kuasa itu cukup untuk menyembuhkan penyakit apapun, memulihkan organ yang lemah, dan memperbarui hidup yang telah rusak. Juru Selamat yang mulia, Engkau bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut dan neraka, membuktikan bahwa tak ada yang dapat menahan kuasa-Mu. Jika maut, musuh terakhir, tak mampu menahanmu, penyakit apa yang bisa melawan otoritasmu? Penyakit apa yang mampu bertahan di hadapanmu? Kelemahan apa yang tak berubah menjadi kekuatan saat Engkau bertindak? Tuhan Yesus, aku percaya kebangkitan-Mu bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi kenyataan yang terus bekerja dalam hidupku. Kuasa yang menghidupkan kembali tubuhmu yang mati, membuat jantungmu berdetak lagi, paru-parumu bernapas kembali. Kuasa luar biasa itu tersedia hari ini untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menghidupkan setiap bagian hidupku yang membutuhkan campur tangan ilahi. Sungguh betapa dahsyat Juru Selamat yang kumiliki. Tuhan Yesus, Engkau pernah berkata bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan, bahkan yang lebih besar lagi, akan dilakukan oleh mereka yang percaya kepadamu. Hari ini Engkau menantangku untuk memiliki iman yang memindahkan gunung. Aku tahu bahwa mujizat terjadi bukan karena kemampuanku, tetapi oleh anugerah-Mu dan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui hidup yang mau dibentuk dan dipakai. Ajari aku, Tuhan, untuk tidak membatasi kuasa-Mu dengan ketidakpercayaanku, tidak membelenggu karya-Mu dengan pemikiranku yang sempit, tidak memperkecil kemungkinan-Mu dengan logika manusiawiku. Aku rindu menjadi seperti para murid pertama yang dipenuhi Roh Kudus, melihat orang sakit disembuhkan, orang lumpuh melompat kegirangan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Tuhan, bangkitkan dalam diriku iman yang berani, keyakinan yang teguh, dan pengharapan yang menyala bahwa Engkau masih melakukan mujizat bagi mereka yang mencari-Mu dengan hati yang tulus. Penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa kekal, Raja, damai, aku menyatakan bahwa di dalam Engkau, aku menemukan bukan hanya kesembuhan jasmani, tetapi juga kesembuhan emosi, mental, rohani, relasi, keuangan, dan di setiap aspek kehidupan. Engkau bukan Tuhan yang terbatas hanya pada satu dimensi, melainkan Tuhan yang peduli pada seluruh perjalanan hidupku. Ketika kecemasan mengganggu pikiran, ketika depresi menggelapkan hati, ketika ketakutan melumpuhkan jiwa, ketika kepahitan meracuni hubungan, ketika kekurangan melanda keluarga, Engkau memiliki solusi sempurna untuk setiap keadaan. Tuhan Yesus, aku percaya kesembuhan-Mu menyeluruh, sempurna, tuntas, dan supranatural. Aku tidak mau puas dengan solusi sementara ketika aku bisa menerima pemulihan sejati dari-Mu. Aku tidak ingin bertahan dengan penawar duniawi ketika Engkau menyediakan sumber kesembuhan yang abadi.
Penebus yang terberkati, kitab suci mengajarkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Hari ini melalui iman, aku melihat yang tak kasat mata, menyentuh yang tak tergapai, mengalami yang mustahil. Dengan iman, aku melihat tubuh yang sakit dipulihkan, organ yang lemah diperbarui, sistem yang rusak diregenerasi. Dengan iman, aku menyaksikan keluarga diperdamaikan, pernikahan dipulihkan, anak-anak dibebaskan, orang tua dihibur. Dengan iman, aku membayangkan usaha diberkati, hutang dilunasi, pintu dibukakan, jalan dipersiapkan. Tuhan Yesus, aku tidak berdoa berdasarkan perasaan atau situasi yang berubah-ubah, melainkan mendeklarasikan janji-Mu yang kekal dan tak pernah gagal. Firman-Mu tidak kembali sia-sia, tetapi pasti menggenapi tujuan yang Engkau tetapkan. Aku percaya setiap kata kesembuhan yang diucapkan hari ini akan digenapi dalam hidup mereka yang percaya. Tuhan segala Tuan, Raja segala Raja, aku melihat pelayanan-Mu di dunia dan menyadari Engkau tak pernah membedakan antara kaya dan miskin, Yahudi dan bukan Yahudi, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Belas kasih-Mu menjangkau semua orang. Kemurahan-Mu meliputi setiap yang membutuhkan. Kuasa-Mu dinyatakan bagi siapa saja yang datang dengan iman yang tulus. Hari ini, di saat yang kudus ini, aku tahu keinginan-Mu untuk menyembuhkan yang dulu. Nyata di dunia, tetap hidup di hati-Mu yang mulia. Tak peduli penyakit apa, tak peduli sudah berapa lama penderitaan itu berlangsung, tak peduli apa kata dokter, tak peduli apa kata statistik. Engkau lebih besar dari setiap diagnosa manusia, lebih tinggi dari setiap keterbatasan ilmu, lebih berkuasa dari setiap kemustahilan medis. Tuhan Yesus, aku percaya kuasa-Mu tak mengenal batas, tak terhalang oleh apapun, tak tunduk pada kemustahilan. Juru selamat yang terkasih, Engkau berkata bahwa segala sesuatu mungkin bagi yang percaya. Kuatkan imanku di saat-saat penting ini. Tolong aku agar tidak goyah menghadapi keadaan sulit, tidak menyerah menghadapi gejala yang tak kunjung hilang, tidak putus asa menghadapi tantangan yang tampak berat. Ajari aku untuk tekun berdoa seperti janda yang terus memohon, gigih berseru seperti sahabat yang mengetuk di tengah malam, setia mencari seperti perempuan yang mencari dirham yang hilang. Tuhan, aku tahu telinga-Mu tidak tertutup bagi doaku, mata-Mu tidak terpejam atas air mataku, hati-Mu tidak tertutup bagi kebutuhanku. Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab, yang melihat dan bertindak, yang tergerak dan bekerja. Tambahkan imanku, Tuhan, agar aku dapat menerima segala yang telah Engkau sediakan bagiku sejak dunia dijadikan. Biarlah kepercayaanku kepadamu lebih besar dari setiap keraguan, dan pengharapanku pada kebaikan-Mu melebihi setiap ketakutan. Tuhan yang berkuasa, aku menyatakan hari ini bahwa tidak ada penyakit yang tak tersembuhkan oleh-Mu. Tidak ada situasi yang mustahil bagi kuasa-Mu. Tidak ada kasus yang hilang harapan bagi anugerah-Mu. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang tak dapat dijelaskan ilmu pengetahuan, Engkau sanggup lakukan. Apa yang tak dapat disembuhkan oleh kedokteran, Engkau sanggup pulihkan. Apa yang tak dapat dipahami psikologi, Engkau sanggup ubah. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau ahli dalam hal yang mustahil. Engkau dipermuliakan saat bertindak dalam situasi yang tak mungkin secara manusiawi. Engkau bersuka cita saat kuasa-Mu dinyatakan dalam keadaan yang membingungkan kebijaksanaan.
Manusia, hari ini aku mempersembahkan setiap kasus yang tampak tak ada jalan keluar, setiap diagnosa yang tampak final, setiap prognosis yang tampak tak dapat diubah. Bukan karena aku meragukan keahlian medis, tetapi karena aku percaya pada kedaulatan-Mu atas segala sesuatu. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, penyembuh di atas segala penyembuh, pemulih di atas segala pemulih. Tuhan Yesus, Engkau yang mengubah air menjadi anggur, melipat gandakan roti dan ikan, menenangkan badai, membangkitkan orang mati, dan melakukan berbagai mujizat luar biasa lainnya. Aku tahu tak ada yang berubah dalam kodrat ilahi-Mu. Engkau tetap Tuhan yang penuh mujizat, Tuhan yang penuh keajaiban, Juru Selamat yang mengatasi segala kemustahilan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinga-Mu tidak berat untuk mendengar. Setiap mujizat yang dicatat dalam kitab suci bukan hanya untuk pengajaran, tetapi juga untuk pengharapan. Setiap kesembuhan yang Engkau lakukan di masa lalu adalah jaminan bahwa hari ini Engkau masih mau dan mampu menyembuhkan. Setiap pemulihan yang Engkau kerjakan dahulu adalah janji bahwa hari ini Engkau masih mau dan mampu memulihkan. Tuhan, bangkitkan dalam diriku iman seperti mereka yang mengalami mujizat dalam pelayanan-Mu di dunia. Biarlah kepercayaanku kepadamu setulus mereka yang disembuhkan oleh sentuhan-Mu yang penuh kuasa. Penebus yang mulia, aku menyadari bahwa kesembuhan bukan hanya anugerah yang Engkau berikan, tetapi juga hak yang kudapatkan melalui pengorbanan-Mu di salib. Aku datang bukan sebagai pengemis yang meminta belas kasihan, melainkan sebagai anak yang menuntut warisan yang telah Engkau tetapkan melalui perjanjian darah-Mu yang kudus. Oleh bilur-bilur-Mu, aku telah sembuh. Ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan kenyataan yang telah digenapi di Kalvari. Tuhan Yesus, tolong aku mengerti bahwa kesembuhan tidak bergantung pada jasaku, melainkan pada anugerah-Mu. Bukan karena kelayakanku, melainkan karena belas kasih-Mu. Bukan karena kesempurnaanku, melainkan karena karya-Mu yang sempurna. Saat aku datang ke takhta anugerah, aku tidak datang dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian. Bukan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan. Bukan dengan ragu-ragu, melainkan dengan penuh kepercayaan. Engkau telah menebusku dengan harga mahal, dan harga itu mencakup bukan hanya keselamatan abadi, tetapi juga kesembuhan di dunia ini. Yesus yang terkasih, di saat puncak doaku ini, aku mengangkat hatiku dalam penyembahan dan ucapan syukur atas keajaiban yang akan Engkau kerjakan. Aku tahu bahkan sebelum aku berseru, Engkau sudah menjawab. Sebelum aku meminta, Engkau sudah menyediakan. Sebelum aku memohon, Engkau sudah bertindak. Kebaikan-Mu mendahului kebutuhanku, belas kasih-Mu mendahului permohonanku, kasih-Mu mendahului setiap doaku. Tuhan, aku percaya bahwa saat kata-kata ini diucapkan, kuasa-Mu sedang bekerja, anugerah-Mu sedang mengalir, kasih karunia-Mu sedang berkarya. Tubuh sedang disembuhkan, pikiran sedang dipulihkan, hati sedang dihibur, hidup sedang diubah. Aku tidak perlu menunggu waktu yang akan datang untuk menerima dari-Mu, sebab sekarang adalah waktu yang tepat. Sekarang adalah hari keselamatan, sekarang adalah saat kesembuhan. Sungguh, betapa luar biasa juru selamat yang kumiliki. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, saat kami tetap berada di tempat doa yang kudus ini, roh kami terhubung dengan realitas surgawi yang melampaui dunia fisik.
kami tahu ada dimensi rohani di mana kehendak-Mu sudah ditegakkan, di mana kesembuhan sudah dinyatakan, di mana kemenangan sudah diraih. Saat ini kami memohon agar Engkau membuka mata rohani kami, supaya kami dapat melihat melampaui keadaan sementara dan memandang realitas kekal. Kiranya kami dapat melihat dengan mata iman apa yang belum nampak di dunia alami, namun sudah tergenapi di tempat surgawi. Tuhan, ajar kami untuk berdoa, bukan hanya berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi berlandaskan pada apa yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah syafaat kami menjadi jembatan yang menghubungkan surga dan bumi, membawa ke dalam dunia nyata segala sesuatu yang sudah ada di alam rohani. Inilah kami, Tuhan, sebagai alat yang siap dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Juru Selamat yang terkasih, kami menyadari bahwa penyakit bukan hanya persoalan medis, tetapi juga pertempuran rohani yang terjadi di alam surgawi. Kami tahu ada musuh yang datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi Engkau datang supaya kami memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Setiap gejala yang muncul di tubuh fisik adalah upaya lawan untuk membuat kami lupa siapa kami di dalam Engkau dan apa warisan kami sebagai anak-anak yang maha tinggi. Tuhan Yesus, saat ini kami menyatakan perang terhadap segala pekerjaan kegelapan yang mencoba bertahan di Bait Roh Kudus. Kami tidak akan membiarkan musuh membangun benteng di tubuh kami, di pikiran kami, di rumah kami, di keluarga kami. Dengan kuasa nama-Mu, otoritas yang Engkau berikan, dan urapan yang Engkau curahkan atas kami mengusir segala penyakit, kelemahan, dan penderitaan yang bukan berasal dari-Mu. Engkau telah memberi kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan atas seluruh kekuatan musuh. Tuhan yang Maha Kuasa, kami merenungkan para bapa leluhur dan nabi perjanjian lama, dan melihat bagaimana Engkau melakukan mujizat luar biasa. Melalui iman dan ketaatan, Abraham, meski sudah tua, menerima anak perjanjian karena percaya pada firman-Mu. Musa melihat laut terbelah dan umat menyeberang di tanah kering karena percaya pada kuasa-Mu. Yosua menyaksikan tembok Yerikho runtuh karena mengikuti petunjuk-Mu. Elia melihat api turun dari langit dan menghanguskan korban karena berseru kepada nama-Mu. Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem karena tekun berdoa. Daniel keluar dari gua singa tanpa luka karena imannya yang teguh. Tuhan Yesus, jika Engkau melakukan keajaiban seperti itu di perjanjian lama, apalagi di perjanjian baru, ketika kami memiliki akses langsung kepada Bapa melalui darah-Mu yang mahal, kiranya iman kami seperti iman pria dan wanita itu yang melihat yang mustahil menjadi nyata melalui campur tangan ilahi. Penebus yang mulia, kitab suci mengajarkan bahwa kami lebih dari pemenang melalui Dia yang telah mengasihi kami. Kami bukan korban keadaan, tetapi pemenang oleh anugerah-Mu. Kami bukan budak penyakit, tetapi bebas oleh kuasa-Mu yang membebaskan. Kami tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi menang melalui kemenangan-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami memahami identitas kami sebagai anak raja segala raja, sebagai ahli waris Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai duta kerajaan surga di bumi ini. Saat kami mengerti siapa kami di dalam Engkau, memahami posisi kami di dalam Kristus, dan mengenali otoritas kami, sebagai utusan surga, kami dapat menjalankan iman dengan keberanian dan keyakinan. Kami tidak berdoa sebagai pengemis yang memohon belas kasihan, tetapi sebagai anak yang menuntut hak.
Kami tidak memohon seperti yatim piatu yang ditinggalkan, tetapi sebagai ahli waris yang sah menuntut warisan kami. Biarlah pewahyuan ini mengubah cara kami berdoa dan percaya. Tuhan semesta alam, kami tahu Engkau memiliki legiun malaikat yang siap diperintah, dan satu firman-Mu cukup untuk menggerakkan seluruh pasukan surgawi demi kami. Saat ini, kami memohon agar Engkau mengutus malaikat-Mu untuk melayani dan membawa kesembuhan supranatural bagi setiap jiwa yang membutuhkan pemulihan. Kiranya malaikat kesembuhan diutus untuk menyentuh setiap organ yang sakit, setiap sel yang rusak, setiap sistem yang terganggu. Kiranya malaikat pembebasan diutus untuk mematahkan setiap rantai rohani yang menawan orang-orang dalam belenggu. Kiranya malaikat penyediaan diutus untuk membuka pintu berkat dan kelimpahan. Kiranya malaikat perlindungan diutus untuk menjaga dan melindungi setiap orang yang mencari-Mu. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau mengutus malaikat untuk menguatkan-Mu di Getsemani, sebagaimana Engkau mengutus malaikat untuk melayani-Mu di padang gurun, sebagaimana Engkau mengutus malaikat untuk membebaskan Petrus dari penjara, hari ini Engkau mengutus utusan surgawi-Mu untuk bertindak bagi mereka yang berseru kepada nama-Mu. Biarlah aktivitas malaikat sangat nyata di saat doa ini. Yesus yang terkasih, Engkau berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat doa ini. Kami tidak berdoa sendirian, tetapi bersatu dengan ribuan pendoa syafaat di seluruh dunia yang juga berseru untuk kesembuhan dan pemulihan. Ada rantai doa yang melintasi benua, melewati zona waktu, menghubungkan hati dimanapun ada orang yang mencari wajah-Mu. Tuhan, biarlah doa kami bersatu dengan seruan para kudus. Permohonan kami berpadu dengan syafaat orang percaya. Iman kami dikuatkan melalui persekutuan umat-Mu. Kami tahu ketika ada kesatuan dalam doa, kesepakatan dalam iman, harmoni dalam permohonan, Engkau menjawab dengan cara yang luar biasa. Kiranya saat ini menjadi waktu pengurapan bersama di mana kuasa-Mu dinyatakan secara kolektif, menyentuh banyak jiwa di berbagai tempat secara bersamaan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap nama, setiap kisah, setiap kebutuhan spesifik dari orang-orang yang turut serta dalam doa ini. Kami memohon agar kesembuhan-Mu dinyatakan secara pribadi dan khusus. Engkau tidak memperlakukan manusia sebagai angka atau statistik, melainkan sebagai anak-anak terkasih, masing-masing dengan keunikan dan kebutuhannya. Bagi yang berjuang melawan kanker, biarlah sel-sel sehat-Mu berkembang dan menghancurkan setiap sel jahat. Bagi yang menderita diabetes, biarlah pankreas-Mu dipulihkan dan berfungsi sempurna. Bagi yang menghadapi masalah jantung, biarlah hati-Mu dikuatkan dan dinormalkan. Bagi yang berperang melawan depresi, biarlah sukacita-Mu menjadi kekuatan mereka. Bagi yang hidup dalam kecemasan, biarlah damai-Mu yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran mereka. Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas segala detail dan setiap situasi khusus Engkau ketahui. Biarlah kesembuhan-Mu sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Juru Selamat yang berkuasa, Kitab Suci menyatakan bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Saat ini, kami mendeklarasikan firman-Mu yang profetik atas setiap jiwa,
Sesungguhnya Ia telah menanggung penyakit kita dan memikul penderitaan kita. Kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus, biarlah kata-kata ini bukan sekadar ayat yang dihafal, tetapi menjadi ketetapan profetik yang digenapi saat ini. Biarlah setiap kata kesembuhan yang diucapkan mencapai sasarannya, setiap deklarasi pemulihan menjadi nyata dalam hidup yang membutuhkan. Firman-Mu tidak kembali sia-sia, tetapi pasti menggenapi tujuan yang Engkau tetapkan. Hari ini kami mengutus firman-Mu dengan kuasa dan otoritas terhadap setiap penyakit, penderitaan, dan kelemahan yang menimpa umat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memegang kunci maut dan kerajaan maut. Engkau juga memegang kunci kehidupan dan kesehatan. Saat ini, pakailah kunci-kunci itu untuk membuka pintu yang tertutup, melepaskan situasi yang terhalang, membebaskan berkat yang tertahan. Pakailah kunci pemulihan untuk mengembalikan kesehatan bagi yang sakit, kunci pembaruan untuk menyegarkan yang lemah, kunci pembentukan ulang untuk memperbaiki yang rusak. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau memakai kunci pewahyuan untuk membuka pengertian para dokter, agar mereka menemukan pengobatan yang tepat, diagnosa yang benar, dan obat yang sesuai. Pakailah kunci hikmat untuk membimbing para tenaga medis, agar mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa kesembuhan. Kami tidak meremehkan ilmu kedokteran, tetapi kami menempatkannya di bawah arahan dan pengawasan-Mu. Biarlah terjadi perpaduan sempurna antara yang supranatural dan yang alami, antara yang ilahi dan yang manusiawi, antara yang ajaib dan yang medis. Penebus yang terkasih, kami menyadari bahwa seringkali penyakit fisik berkaitan dengan luka batin, trauma masa lalu, kepahitan yang belum diselesaikan, pengampunan yang belum diberikan, dan kepedihan yang menumpuk. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi jiwa dan roh. Saat ini kami memohon agar Engkau menyembuhkan luka hati, memulihkan emosi yang rusak, menyembuhkan kenangan yang menyakitkan. Tolong kami mengampuni mereka yang telah melukai kami, melepaskan mereka yang mengecewakan kami, memberkati mereka yang telah merugikan kami. Tuhan, kami tahu banyak penyakit berakar pada masalah emosional dan rohani, dan hanya Engkau yang dapat menyembuhkan akar permasalahan, bukan hanya gejalanya. Biarlah kasih-Mu yang tanpa syarat menyembuhkan setiap penolakan, penerimaan-Mu memulihkan harga diri yang terluka, pengampunan-Mu membebaskan dari rasa bersalah dan hukuman. Kami rindu disembuhkan secara utuh, sempurna, tuntas, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa dan roh. Juru Selamat yang mulia, kami tahu ada dimensi kuasa-Mu yang belum kami jelajahi, kedalaman anugerah-Mu yang belum kami capai, ketinggian kemuliaan-Mu yang belum kami lihat. Saat ini kami memohon agar Engkau membawa kami ke tingkat iman yang baru, ke dimensi kepercayaan yang baru, ke lingkup pengharapan yang baru. Kami tidak ingin puas dengan pengalaman masa lalu, tetapi rindu mengenal lebih banyak kuasa-Mu. Kami tidak ingin cukup dengan kesaksian orang lain, tetapi mendambakan mujizat kami sendiri. Kami tidak hanya ingin mendengar tentang keajaiban-Mu, tetapi ingin menjadi pelaku utamanya.
Tuhan Yesus, tantang iman kami, perluas visi kami, besarkan pengharapan kami. Biarlah kami berdoa dengan lebih berani, percaya pada mujizat yang lebih besar, menantikan manifestasi yang lebih ajaib. Biarlah iman kami bertumbuh dari kemuliaan ke kemuliaan, dari kekuatan ke kekuatan, dari kemenangan ke kemenangan. Setiap jawaban doa menjadi pijakan untuk meminta perkara yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus, Engkau yang melipat gandakan roti dan ikan, kami percaya Engkau juga sanggup melipat gandakan kesembuhan, pemulihan, dan berkat. Seperti 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kami percaya doa ini dapat menjangkau ribuan orang di seluruh dunia. Biarlah setiap kata yang diucapkan di sini menjadi benih yang berlipat ganda. Setiap ketetapan profetik menjadi gema yang terdengar di berbagai tempat. Setiap deklarasi iman menjadi gelombang yang menjalar hingga ke ujung bumi. Tuhan, kami tidak membatasi kuasa-Mu pada saat atau tempat tertentu. Kami percaya kuasa-Mu melampaui ruang dan waktu. Anugerah-Mu menembus batas geografis dan budaya. Biarlah orang-orang di berbagai benua disentuh oleh gerakan roh-Mu ini. Biarlah yang sakit di rumah sakit yang jauh disembuhkan oleh kuasa yang sedang dilepaskan ini. Biarlah yang berduka di rumah mereka dihibur oleh urapan yang sedang dicurahkan. Yesus yang terkasih, kitab suci mengajarkan bahwa Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Itu berarti belas kasih-Mu tidak berkurang oleh perjalanan waktu. Kuasa-Mu tidak berkurang oleh perubahan zaman. Kerelaan-Mu untuk menyembuhkan tidak berubah oleh pergantian generasi. Yesus yang sama yang menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum ada di sini bersama kami hari ini. Juru selamat yang sama yang membangkitkan Lazarus hadir saat ini. Tuhan yang sama yang membuka mata Bartimeus siap melakukan mujizat sekarang. Tuhan, biarlah kebenaran ini menjadi lebih nyata bagi kami daripada diagnosa medis manapun. Lebih meyakinkan daripada prediksi manusia manapun, lebih kuat daripada keadaan sulit apapun. Biarlah kami dapat berkata seperti pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Hadirat-Mu adalah jaminan kami, kuasa-Mu adalah harapan kami, janji-Mu adalah kepastian kami. Tuhan Yesus, di puncak doa kami ini, kami mengangkat hati dalam penyembahan penuh syukur atas mujizat yang akan dinyatakan. Kami tahu ketika doa ini selesai, karya-Mu tidak akan selesai. Ketika kata-kata ini berhenti, tindakan-Mu tidak akan berhenti. Ketika momen ini berakhir, pekerjaan-Mu tidak akan berakhir. Sebaliknya kami percaya inilah awal musim mujizat baru, permulaan masa berkat baru, awal zaman manifestasi supernatural yang baru. Tuhan, kami memeteraikan doa ini dengan keyakinan bahwa Engkau telah mendengar, dengan kepercayaan bahwa Engkau akan menjawab, dengan pengharapan bahwa kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Biarlah setiap orang yang turut serta dalam doa ini menjadi saksi hidup kuasa-Mu, contoh hidup anugerah-Mu, bukti hidup kesetiaan-Mu. Dalam nama-Mu yang berharga Yesus, amin dan amin. Saudara-saudari yang terkasih, doa ini bukan sekadar rangkaian kata-kata indah, melainkan deklarasi profetik tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus yang tak terbantahkan. Jika Roh Kudus telah menyentuh hatimu selama doa ini, jika imanmu menyala di dalam batinmu, jika harapanmu bangkit di jiwamu, inilah saatnya untuk mengambil langkah nyata. Jangan biarkan urapan ini berlalu tanpa makna. Jangan biarkan gerakan roh ini menguap
tanpa menghasilkan buah dalam hidupmu. Pertama, aku mengundangmu untuk menekan tombol suka pada doa ini. Bukan hanya sebagai tanda sopan santun, tetapi sebagai tindakan iman, menyatakan bahwa engkau percaya pada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Setiap klik pada tombol itu adalah pengakuan bahwa Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Itu adalah pernyataan bahwa engkau tidak menerima penyakit sebagai akhir, melainkan percaya pada kesembuhan ilahi. Kedua, bagikan doa ini kepada orang lain yang membutuhkan mujizat. Keluargamu, teman-temanmu, siapapun yang sedang menghadapi masalah kesehatan, kesulitan keuangan, pergumulan emosi, atau tantangan rohani. Jadilah alat Tuhan untuk membawa harapan di tengah keputusasaan, iman di tengah keraguan, kesembuhan di tengah penderitaan. Ingatlah, engkau bisa menjadi saluran melalui mana Tuhan menjangkau seseorang yang hampir menyerah. Ketiga, tetaplah bersama kami di kanal ini, karena kami akan terus menghadirkan doa-doa penuh kuasa, pesan-pesan yang mengubah hidup, dan konten yang akan membangun imanmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan satupun doa, satupun firman iman, satupun momen urapan yang Tuhan telah siapkan bagimu. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa meneguhkan firman-Nya dengan tanda dan keajaiban dalam hidupmu. Kiranya engkau menjadi saksi hidup kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kisah hidupmu menjadi bukti kesetiaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.